Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi untuk perkuliahan minggu ke-10, kita online aja karena materi ini di session 3 biasanya biasanya kemungkinan besar muncul di UAS. Jadi biar teman-teman bisa mengulang lagi materinya, saya, jadiin kuliah minggu ke-10 itu online gitu ya. Nah, ada 2 part, yang part pertama itu klasifikasi, yang kedua adalah, eee, regresi. Materinya di session 3 ya, teman-teman, atau pohon keputusan. Jadi contoh nih, kalau ada data kayak gini, ada aplikan, GPA, psychology, interview, sama accepted, ini tentang employee recruitment data gitu ya. Berarti tentuin dulu, yang ini adalah label atau target, yang ini adalah input datanya atau fitur atau atribut. Nah, kalau kita lihat teman-teman, setiap yang kolom interview ya, ketika proper, ketika interviewnya nilainya proper, selalu bernilai accepted. Berarti kalau kayak gitu, ya udah dilihat aja dari interview, dari kolom interviewnya. Kalau interviewnya proper, berarti dia accepted. Nah, kalau yang unsuitable, ini kan selalu no ya, berarti kalau unsuitable, bernilai no, udah gitu aja gitu keputusannya. Sehingga nanti kalau dibuat ke dalam pohon, di sini adalah interview, fitur atau atribut atau inputnya interview, ketika nilainya proper maka yes, selain dari itu adalah no gitu ya. Nah, sekarang dilihat lagi, kalau proper, proper sama ya, masih tetap nilainya proper itu pasti accepted, sedangkan untuk yang nilai unsuitable, dia bisa yes, bisa no. Berarti kalau bisa yes, bisa no, teman-teman jangan cuman ambil dari kolom interview, tapi, eee, ambil juga dari kolom atau dari, atribut yang lain, yaitu contoh yang psikologi gitu ya. Yang psikologi di sini yang unsuitable-nya yes adalah moderate, tapi di sini walaupun dia psikologinya adalah moderate, hasilnya adalah accepted-nya no. Berarti teman-teman harus cek lagi, atribut yang lain gitu ya, yaitu yang GPA, dan begitu seterusnya. Jadi dicek satu-satu gitu ya, mau nggak mau. Nah, ini adalah bentuk pohon keputusannya gitu ya, teman-teman, dari, tabel yang ini. Nah, masalahnya ketika ada interview nilainya unsuitable, terus psikologinya adalah strong, dia nggak punya nilai. Nah, ini yang jadi masalah ya, teman-teman. Yang jadi problem di session 3, yang pertama adalah incomplete data. Karena interviewnya ada 2, yang ini ada 2 nilai, proper sama unsuitable, terus psikologinya ada 3, strong, moderate, sama weak, dan GPA-nya juga ada 3, good, average, sama poor. Berarti harusnya total kalau komplit
tuh tinggal dikali-kaliin aja ya teman-teman, 3 kali 2, 9 berarti ada 18 row gitu ya. Sedangkan ini cuma ada 11 row. Nah, itu adalah yang jadi permasalahan dari decision tree incomplete data. Terus missing value. Kalau missing value itu adalah contoh, misalnya yang P12 di sini nggak ada nilainya gitu ya, psikologinya adalah moderate, terus interviewnya unsuitable. Nah, kolomnya accepted-nya misal yes gitu ya. Nah, ini ada data yang hilang teman-teman, ini missing value juga harus di-handle. Terus ada duplicate value. Nah, duplicate value ini contoh, ada data yang sama, baris ke bentar, moderate, unsuitable, misalnya di sini ada average gitu ya. Saya di sini average. Kalau teman-teman lihat, ini kan ada P12 sama P7. Nah, ini berarti ada duplicate data. Itu juga harus di-handle. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuan dari decision tree ini tuh apa? Yang pertama adalah find rules that fit the data. Jadi teman-teman dari data-data tersebut maka harus buat if else yang tadi yang ini atau yang jadi keputusan gitu ya. Terus general rule to fit the unseen data. Uh, Terus find the difference between two similar things and find a similarity of two different things. Nah, masalahnya gimana caranya untuk nge-define atau ngebuat rules yang bisa secara general untuk unseen data gitu ya. Nah, berarti kita masuk ke decision tree learning. Karena kan tadi pakai pohon gitu ya. Bentuknya harus pohon, makanya decision tree, pohon keputusan. Decision tree ini pastinya kita harus buat rules gitu ya untuk mengklasifikasikan data dari atribut yang ada. Bisa atribut atau fitur yang tadi atau input. Nah, si tree ini terdiri dari decision node sama leaf nodes. Contohnya di sini kalau leaf nodes itu berarti kan dia udah nggak punya anak lagi ya. Berarti di sini. Yang warna hijau-hijau ini adalah leaf nodes. Terus decision node has two or more branches. Oke, dia punya decision node, berarti decision node tuh yang ini nih. Yang dia tuh punya 2 anak atau lebih gitu ya, atau 2 cabang atau lebih. Nah, yang kita pelajari itu ada ID tree yang atau iteratif dichotomizer tree gitu ya. Ya ini kalian bisa baca sendiri. Nah, intinya adalah yang harus teman-teman pahami ada entropi. Jadi entropi ini adalah untuk menghitung homogen dari sampel. Terus information gain nanti untuk memilih
atribut mana sih yang paling berpengaruh gitu ya. Nah, entropi ini kalau di termodinamika itu adalah untuk mengukur, eee, order atau disorder dari sistem gitu ya. Nah, kalau di sini, di information theory ini, entropi ini digunakan untuk mengukur, eee, tentu atau nggak tentu sih si variabel random ini gitu ya. Nanti kita bakal pelajari. Nah, di sini entropi ini untuk menghitung homogenitas dari sampel. Contoh, kalau ada, eee, bentar, kalau ada yang tadi gitu ya, unsuitable di di interview, dia ada yang nilainya yang yes itu misalnya ada 3 untuk yang yes, terus 0 untuk no, berarti ini homogen gitu ya. Kenapa? Karena ya cuman satu doang gitu ya, yang no-nya 0, sedangkan yang yes-nya yang unsuitable semuanya yes, berarti ini termasuk ke dalam homogen. Sedangkan kalau sininya 2 yes, di sininya 1 no, berarti ini heterogen, macem-macem gitu, ada yang yes, ada yang no. Nah, untuk menghitungnya adalah heterogen atau entropi ini adalah minus dari berarti 1/3 dikali log, misalnya di sini 2 gitu ya, 2 dari 1/3 gitu. Ini harusnya ada sigma ya, ketinggalan sigmanya. Nah, ini contohnya. Sedangkan untuk yang information gain itu adalah, kayaknya ini ada yang hilang ya. Kan tadi saya convert. Nah, sedangkan ini ya, kalau information gain adalah mengukur si atribut tersebut tuh seberapa berpengaruh sih gitu ke dalam output atau ke dalam kolom label gitu atau target. Intinya kayak gitu. Nah, ID3 algorithm itu pertama gitu ya teman-teman, buat dulu tabelnya, terus hitung dari nilai entropinya, habis itu untuk setiap atribut di tabel R, hitung information gain-nya. Yang paling besar information gain-nya adalah yang menjadi, eee, ini karena di awal berarti dia menjadi root gitu ya. Terus nanti remove semua atribut yang tadi udah ada di root, buat lagi tabel baru namanya RS, dan begitu seterusnya, ulangi step 2 sampai 5 sampai beres gitu ya. Kayak untuk, contohnya nanti saya di video selanjutnya ya.